tadi akan mengamankan 1 poin karena mereka sangat amat butuh poin di bracket. Welcome to Mobile Legends. Atau justru akan dijegal oleh teman-teman dari Kamboja. Oke, ini benar-benar apa ya? Untuk Infinity, Brody-nya dijaga oleh dua tank dan juga tembok gila iya. sih ini. Oh, ada Atlas. Bahkan Carmilla juga bisa dibilang cukup tinggi ya, walaupun dia main di side dan akan bertemu dengan Alice. Ini cukup menarik draft dari Kamboja sebenarnya, dengan Gatot Kaca yang memakai attack juga, tidak memakai mage di arah side up. Harusnya di arah executionnya. Tampaknya bawa scroll teleport. Dan kalau kita lihat di area mid-nya ada Parsha dengan Tigreal kali ini. Dan juga Brody, Opi, namun Atlas kali ini yang sudah jarang terlihat akan diambil oleh Kodak. Santuy aja nih di bagian tengah ada Parsha, ada Tigreal, lalu ada Atlas di ujung sana. Carmilla pun udah join ke bagian tengah. Memberikan space terhadap Brody ada di bagian bawah untuk mendapatkan 1 red buff. Tapi Carmilla yang pergi ke arah mana? Hampir aja tadi bisa mendapatkan beberapa player yang mendadak langsung gabung di bagian tengah sana. Walaupun ya ada sedikit bug spectator ya, kita tidak bisa melihat darah dari player-playernya. Kita agak sedikit bingung sejujurnya untuk melihat seberapa HP mereka tersisa. Kita pakai persentase sudah didapatkan tadi 1 point kill untuk tim Todak ya dari seorang Moonne. Tuh, skin Gatot yang sentinel ini kenapa bagus banget ya ampun. Makanya kamu disurvey, dia dapetin. Tuh teman-teman ya, langsung aja di surveinya udah disedot darah dari Gatot Kaca akan menjadi milik dari Yuzongnya. Sementara itu terjadi pertempuran lagi, udah ada perfect match juga, harus kabur ke arah yang berbeda. Belum bisa kabur dan untungnya wow ternyata tidak menghilang sudah. Atlasnya pun berubah menjadi Takoyaki, menjadi korban. Ada Black Dragon Bomb harus turun berhadapan langsung dengan ada Gatot Kaca di depannya. Ada Isansin yang mulai dikejar, udah ada Avatar Guardian, ditabrak langsung ke arah naga tapi mundur lagi. Dan seleksi pop up tapi Alicia mendapatkan 1 point kill dari seorang Brody-nya. Alicia masih bisa Ngebot, leader Cok. double kill. Diamankan lagi-lagi Nggak oleh kelihatan seorang barangnya. Alice dan dia masih bisa ngeblink ke arah mid lane-nya ya, belum menjadi burung. Dari tim Todak sudah 4 point kill diamankan menuju ke arah turtle juga nih, lihat itu pasif ya. Tuh, range melee untuk mengincar 70 sampai 100% enhanced damage sih. Wow, oke, menarik. Kamu mau coba? Betul. Di Brawl. Iya. Susah dong muter. Kalau aku sih sering nyoba ya, cuman mundur terus jadinya. Kagak macam. Gak punya keberanian untuk melee-nya ya. Begitulah ya namanya. Udah ada 1 enchant talisman cepet banget. Di menit ketiga dia udah memiliki 1 item tadi dari Alice-nya. Akan sangat-sangat bahaya sekali kalau nanti semakin lama semakin banyak item. Semua akan disedot ya. Muter-muter kenapa? Akhirnya Fatal ini digunakan hanya untuk seorang Parsianya, bahkan Implosion. Oh my god, diamankan 1 point kill dari seorang Boom. Bahkan bukan seorang Parsianya, sorry, Boomnya yang dicuri tadi. Dan dia mengeluarkan Implosion tadi. Dan bisa dibalaskan juga, nggak ada follow up damage, agak sedikit jauh support dan juga jungler. Parsialnya di bagian tengah masih stay aja, belum ada Federal Strike yang terlihat begitu mengganggu ke arah pergerakan lawan. Hanya saja Yuzong sendirian. Akankah dia sempat untuk berubah menjadi Black Dragon Bomb? Oh iya, baru aja disebutkan. Sekarang dia tuh Parsia, berubah. one more hit, Parsia pasifnya kelar dan Avatar Guardian-nya nyangkut di tembok, nggak berhasil lompat ke arah turret yang kedua. Avatarnya layang-layang yang nyangkut tadi. Sementara di bagian tengah Brody masih dikawal ketat oleh Tigreal, tidak mau lagi terculik seperti kejadian yang pertama tadi. Udah level 6 juga. Isansin meninggalkan 1 level berada di atas Brody. Di arah bottom lane-nya ada Marcula, strike-nya dan Fatalis digunakan terkena 2, langsung hilang itu saja. Bunganya juga sekarat, masih mencoba untuk ngeblink tapi nggak berhasil nyampe. Ternyata masih nabrak tembok dari seorang Alicia. Ke arah turret masih ada gold protection di sana, walaupun tidak ada darahnya tapi masih ada tulisan atau bisa gambar goldnya masih bisa terlindungi meski di bawah menit 5 soalnya. Dan menuju ke menit 5, 3, 2, 1 dan akan hilang. Ya pecah. Baik
pecah. Sudah gold protection, nggak bisa lagi mendapatkan tambahan gold dari yang memukul ke arah Turret. Hanya saja turtle-nya nggak ada gangguan yang begitu berarti seperti dari Impunity. Sementara itu udah dapat orang Guardian nabrak langsung, terkena ke beberapa orang. Header high strike. Sementara Matilda pun menjadi korbannya. Carmilla pun menyusul, begitu aja mereka saling berbalas-balasan. Oke, naganya lihat mulai masuk di sana mengincar ke arah satu orang. Gatot kacanya bisa balik dan pasifnya nyala dong. Dan dapetin 1 poin kill. Alice yang maju lagi, Brody-nya yang diincar. Brody sekarat itu padahal. Lihat, sisa dikit banget darahnya. Dilindungi terkena damage dan akan langsung fataling yang sangat amat baik. Dan langsung dapatkan 2 poin kill untuk tim Todak. dikejar. Dan bahkan dari Stu-nya sekarat banget, one more hit dan masih bisa untuk cabut ke arah belakang. Hanya seorang Atlas yang harus ditumbangkan. Ya ampun, Stu-nya masih bisa selamat. Coba kita lihat darahnya tuh. Udah nggak ada, dikit banget, udah kayak keuangan di akhir bulan loh. Ya ampun, coba lihat tuh. Untung bisa balik, bisa nge-regen lagi HP-nya, bisa bertempur lagi bersama rekan-rekannya tanpa harus menunggu waktu respawn. Benar sekali. Menuju ke arah bawah. Bisa diberikan oleh seorang Alice. Dia dapetin soul tambahan juga. Untuk memperbesar HP-nya. Biar lebih tebal lagi. Ini Matilda cukup rusuh ya. Terkena implosion kan? Terkena implosion itu. Ultimate-nya dikeluarkan hanya untuk seorang Matilda. Maju ke arah depan seorang Guardian yang hanya tinggal 1. Ada timer juga dari seorang Stu-nya, masih cukup tebal. Masih ada pasif juga. Masih coba untuk maju lagi ke arah depan. Dan masih bisa dapetin darah dari pasifnya Stu. Yang masih cukup tebal. Ini mengingatkan aku sama Maman sebenarnya. Dengan emblem fighter. Pakai Yuzong. Maman kalau sudah pakai Yuzong aja. Goceknya jago, regen SP-nya ya udahlah keras gitu, kagak kelar-kelar kita melawan dia. Sementara itu untuk kali ini ada lagi pergerakan tepat berada di depan Carmilla, Dei Sansin dan juga Alice yang bersama-sama udah mengeluarkan teleponnya tapi belum mau berpindah tempat. Masih santuy aja, wave minion pun akan dihilangkan. Turtle has been slayed, diamankan untuk turtle yang kedua. Masih bisa untuk membersihkan saja Impunity KH. Tertinggal cukup jauh. Ini gold ya di menit ke-7.30. Ini jauh loh, udah menuju ke goceng atau 6.000. Ini yang diharas sih Brody-nya terus sih. Iya bro, Soalnya dia ada mereka- tekanan. Mereka juga tahu kayak base damage-nya Brody kemarin dikurangin kan pas untuk di patch-nya. Jadi mungkin nggak terlalu sesakit seperti biasanya untuk di early-nya. That's why mungkin dari tim Todak sendiri mereka cukup berani untuk nge-push atau nge-harass ke arah Brody. Ini kalau misalkan dilihat dari di atas kertas ya, atau dilihat dari draftnya sih, ini harusnya kemenangan untuk Todak harusnya ya. Karena kita lihat juga dari Stu-nya yang bisa masuk, bisa ngeganggu dari Parsianya, dan bahkan dia juga bisa ngeganggu dari Brody-nya. Brody Parsia diganggu, kemenangan bakal untuk Todak sebenarnya. Dan bahkan mereka juga punya Atlas yang menggunakan flicker di arah tengah, langsung fataling implosion dan terkena 3. Sekali mereka terkena 1 saja, masih ada Wither Trajan oleh seorang Alicia. Dan bahkan lihat darahnya sudah kembali, kita bisa melihat darahnya sekarang. Dan bahkan sekarang semua, tapi hanya Atlasnya mati. Dan 1 OP-nya itu kan yang aku bilang, OP-nya yang bakal diincar dari seorang Brody. Wow, Terus tumbang lagi juga 2. apa itu barusan? Begitu bernafsu Ciku membabat habis Parsia walaupun berada di dalam area pertahanan. Tapi sekarang kita lihat Lolo-nya masih nyedot darah terus. Langsung dikejar lagi ke dalam. Enggak ternyata ya. Pikir dia mau teleport tadi, emang memaksakan keadaan masuk ke dalam ini tertarik. Parsia diincar, Brody-nya diincar. Tidak ada Brody, tidak ada Parsia. Siapa dia dealernya? Tidak ada. Kelar. Ya, Dan itu hanya mereka ada mainnya 2 tank lagi. Heeh. Ya mungkin bisa nge-defense gitu, tapi Lord resurrecting kalau soon. misalnya mereka kalah jumlah, damage dari Todak bakal lebih tinggi lagi, udah bakal sulit. Sekuat-kuatnya apapun, sebanyak tanknya juga gak bakal bisa sih kayaknya untuk nge-defense terlalu lama. Mungkin mereka butuh dari Kamboja ya, butuh satu keajaiban sih. Ketika combo mereka jalan sebenarnya. Ketika Avatar Guardian-nya masuk, kena 5, Implosion. ada Implosion kena 5 juga. Wah itu luar biasa sih. Semua pasifnya dari Brody masuk ya kan, 4 semua masuk semua tuh ke 5-5-nya. Wipe out. Terus ulti, counterpart memory kelar. Plus damage dari Parsia, Iya. kelar. Ya, tapi kebayang gak sih yang satu Fataling dapat 5, yang satu Impulsion dapat 5. Siapa yang Gak mungkin dapat Gak 5. gitu dong. gimana tahu Ya berarti maksimal dapat 4 dong Iya, saya. mainan
tahu kan ya. Siapa yang keangkat, siapa yang kesedot habis itu kan. Ya, teori konspirasi. Ya itu ngebak sih kok. Terus Ngebak otaknya Pak Bulung kayaknya. Otak gua ngebak. Aduh. nih lotnya udah mulai jalan nih ya di Yep. arah bawah walaupun masih warna ungu. Dan mereka punya Parsia sebenarnya, punya high ground Yap. damage yang sangat besar dari Parsia. Harusnya high groundnya sih kuat ya. Kalau Harusnya ya. Parsianya nggak ke pick off. Harusnya ya, masalahnya adalah mereka Mereka. punya Stu, ada Yuzongnya. Iya ngincar ke belakang. Benar, dan juga ada Moon. Atlas, ada Iwan. Mereka bisa kayak Atlas sendiri dia Boleh bisa juga langsung benar, flicker boleh ke juga bagian bisa. Iya, depan. Moonnya lompat loh. Dia bisa langsung melakukan fataling, tapi sekarang pertempuran udah mulai tercipta di bagian tengah, pindah ke bagian bawah, di Iwan panah aja mau sakit flicker. banget. Lord udah mulai masuk, udah ada Black Dragon Ball Tuh. nabrak langsung ke arah Diusir Tigrilnya. semuanya. Diusir Tigrilnya Diusir pulang, sama nah lo gua Lemon. colek lagi, ada Peter Ice yang dikeluarkan sakit banget, ya ampun, ya ampun, ya ampun. Sakit banget, tapi ternyata masih cukup dua di Santinnya. Lordnya Bagus berudah gila, banget. fatalingnya berhasil mendapatkan beberapa orang. Avatar Guardiannya malah mentok ke arah mana, malah landing ke arah yang salah. Tapi apa yang terjadi, menyisakan 3 orang aja dari Impunity KS. Ada 3, ada pakai Implosionnya hanya untuk ingin saja. Dan barangkali kalian juga tidak bisa bertahan lebih Wipe lama. out. Boomnya juga harus tumbang. Wipe out. Dan 11.30 Yap. langsung dikeluarkan begitu saja. Todak 11.34 detik. Yap, Todak benar-benar memanfaatkan ya hal ataupun keuntungan-keuntungan yang mereka milikin tadi di game yang pertama, di match kita yang ketiga, menjadi sebuah kemenangan yang sangat-sangat cepat. Apalagi mereka tadi sebelumnya di match yang pertama mereka harus kalah dari Omega. Tapi ini masih game 1. Yap. Apakah mereka sudah belajar banyak dari match yang pertama? Apakah mereka akan mengubah gameplaynya, mengubah metanya? Yap. Kembali